Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Ar-Ramadaniyah hari ketiga. Pembahasan tentang hijab 4. Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Yang menjadi hijab atau aling-aling manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4 yang saya sebutkan tadi. Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Di kitab Syekhuna Qais Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan, karena dunia menjadi hijab dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selagi orang hidup di alam dunia, dia tidak akan bisa melihat Allah. Au ma ma'na. Jadi kalau ada orang, siapapun dia, dengan ketinggian ilmu sampai ujung-ujungnya ilmu, dengan ketinggian wilayah kewalian sampai ujung-ujungnya kewalian, kemudian dia mengaku bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia mati, fahuwa kadzdzab. Tidak akan terjadi itu, udah gak mungkin selagi hidup di alam dunia. Jelas setiap kaidah ada pengecualian, ada istisna, kecuali Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kelas nubuwah, risalah dan lagi, ini yang saya maksudkan, selain Nabi Mursalin. Bagaimana kalau dari tirakat orang ahli riyadhah, para ahli hikmah, sampai tinggi-tingginya tirakat? Ya nggak bisa. Tidak bisa. Tidak akan terjadi, itu mustahil. Nah, lalu apa gunanya pembahasan hijab yang 4 tadi? Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Ini dipelajari satu persatu, sebab ini menjadi aling-aling kita daripada usul ilallah. Nah, dipahami dulu. Usul ilallah, sampai kepada Allah, yang bisa dialami manusia ada 3. 1, usul ke ilmu yaqin. 2, usul ke ainul yaqin. 3, usul ke haqqul yaqin. Usul itu sampai. Orang kalau ingin sampai ke Ka'bah, dia tinggal berangkat saja ke Mekah, umrah, haji, atau pakai pesawat, apalah ke sana. Begitu kakinya sampai di Masjidil Haram, faqad wasala ila al-Ka'bah. Dia dibilang wasil, orang yang sampai. Bab badannya dia sudah fi dairatil haram, di daerah tanah haram. Orang yang ingin wusul ke ibu kota Indonesia, masalan, umpamanya, dia dari desa pelosok di Jawa, atau di mana, Sumatera, apa mana. Begitu
kaki dia atau kendaraan dia sampai di batas kota Jakarta, fahuwa wasil, maka dia telah sampai. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebab tanah haram, tanah Jakarta ini benda, makhluk, jirim, benda. Si orang tadi yang ingin sampai itu namanya murid. Muridun, orang yang ingin sampai. Atau boleh kita ibaratkan salikun, orang yang menempuh perjalanan dari desanya menuju ke kota, dari negaranya menuju ke tanah haram. Menempuh, menuju, itu dibilang salik. Tuh, tadi di awal saya katakan murid, orang yang ingin sampai. Sebab dua-duanya ini makhluk, dua-duanya benda, dua-duanya jirim. Jadi kaifiyatul wusul, caranya sampai, ya tinggal jalan aja ke sana sampai batas wasal, faqad wasal. Tapi ini Allah ini. Bagaimana caranya sampai kepada Allah? Wusul ilallah. Allah Ta'ala laisa bimakhluk. Tidak ada di alam. Alam ciptaannya Allah. Di itu tempat. Alam ini ciptaan Allah. Sampai ke surga masih gampang. Mati aja lah husnul khotimah, sudah masuk surga nanti. Sampai ke neraka gampang. Jadi aja orang ahli maksiat mati dakhal nar. Itu semua masih benda. Api neraka itu makhluk, benda, jirim. Surga juga makhluk, benda, jirim. Sampai ke sana itu masih gampang. Masih satu ikatan dengan kita, sama-sama makhluk. Fi dairatil khalq, sama-sama ciptaan. Ke alam jin masih gampang kata saya. Masih satu kelompok dengan kita, sama-sama khalq. Alam jiddi, alam jin masih tempat. Atau ke alam mana saja. Karena ada keterangan itu, innallaha, hadis apa asar lupa saya, innallaha khalaqa mi'ata alfi alam, 100.000 alam. Di alam manapun kalau udah ada kata-kata di itu berarti tempat. Anda sampai masih gampang. Yang saya maksud masih gampang dalam arti masih sama-sama ciptaan Allah. Nah, ini sampai ke Allah. Allah itu tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak berbentuk. Jadi kalau orang keliling dari ujung neraka, dari ujung ke ujung, umpama untuk menemukan nihayatul faham ya, ujungnya paham. Anda umpama masuk ke neraka, keliling dari ujung neraka sampai ujung, mana Allah ini? Enggak ada, enggak ketemu. Pindah ke surga, kan katanya yang menyiksa orang di neraka kan Allah, berarti penyiksanya ada dong di situ. Umpama. Cari dari ujung ke ujung, enggak ada. Di situ pindah ke surga, cari dari ujung ke ujung, mana Allah ini? Kamar-kamar dibuka, istana-istana surga dibuka. Fina Rabbi, aina Allah, aina Rabbi. Mana Tuhan saya ini? Saya ingin ketemu. Ya enggak ada. Kenapa? Sebab an-nar, makan, tempat. Al-jannah, makan. Katanya ada makhluk yang paling besar namanya Arsy. Pindah ke sana, cari lagi di sana. Ya enggak ada. Allah Ta'ala tidak bertempat. Bagaimana mungkin Allah bertempat? Sebab Allah adalah pencipta tempat. Andai Allah bertempat, lalu Allah di mana? Sebelum ada tempat, tempat itu ciptaan. Maka la makana lillah, tidak ada tempat bagi Allah.
tidak ada arah bagi Allah, la jihata lillah. Dan bagaimana caranya sampai? Allah tidak berada di satu kota, tidak berada di satu negara, tidak berada di surga, tidak berada di neraka, tidak berada di arsy, la yahullu fi makan. Maka apa kaifiyatul wusul ilallah? Bagaimana caranya sampai kepada Allah? Maka kita berterima kasih kepada ulama-una Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerangkan tentang masalah ini. Jadi arti dari wusul ilallah, sampai ke Allah itu perlu dipahami. Yakni sampai ke ilmul yaqin. Apa itu ilmul yaqin? Menemukan keyakinan adanya Allah dengan cara an-nazaru, berpikir, wal istidlal, dan memakai dalil, mencari dalil. Wa mahallu hadza, cara tempat memahami ini adalah mempelajari ilmu tauhid, wujud kidam bako itu, wujud kidam baga ila akhiri. Dan itu bisa yang pertama tadi sampai ke ilmu yaqin. Dan ini yang diwajibkan Allah Ta'ala cuma ini untuk kita makhluk Allah, bangsa kita ini, bangsa manusia, diberi rezeki, diberi rahmat, diberi nikmat, sekaligus diperintahkan dan diwajibkan untuk sampai ke maqam ilmul yaqin. Kalau yang kedua, ini mauhibah, anugerah Allah, tidak bisa dipelajari, diminta bisa pada Allah. Maqam ainul yaqin. Ainul yaqin itu kalau gampangnya bahasa saya itu mukasyafah. Jadi mendengar tentang surga, bisa melihat surga. Mendengar tentang malaikah, kama waqa'a bis sahabah radhiyallahu taala anhum. Karena ada sahabat-sahabat yang melihat malaikat. Kama waqa'a fil awliya, wali-wali Allah yarawna al malaika. Itu ainul yaqin. Yang ketiga juga tidak bisa dipelajari, bisa diminta. Nggak ada madrasahnya kalau bahasa Kiai Said. Yang kedua sama yang ketiga ini kalau bahasa Syekhuna Kiai Said, ilmu yang tidak ada madrasahnya. Jadi bisa didapat, caranya minta kepada Allah Ta'ala, tapi nggak bisa dipelajari. Haqqul yaqin paling tinggi itu. Saking kasyafnya, saking bangetnya si wasil ke haqqul yaqin ini, sampai andai darahnya dialirkan akan mengalir la ilaha illallah atau Allah Allah, musyahadah ma syiddatil iltisaqi wal imtizaj. Tiga maqam ini yang bisa didapat oleh insan dengan cara yang pertama belajar, yang kedua dan yang ketiga dengan mauhibah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. La yaj'aluna wa iyyakum wal ahbab wal aulad wal dzurriyyah dari orang-orang yang mencapai maqam ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Lalu anbiya mursalin di mana? Di atasnya. Lewat ini tiga maqam. Ini mah buat selain Nabi Rasul. Anbiya al-mursalin jelas di atasnya. Sahabat bagaimana? Tiga itu.
batas sampai 3 itu. Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana? Ya segitu, batas sampai 3 itu. Ayyu waliyin, wali mana saja, setinggi apapun maqam sahabah, setinggi apapun maqam aulia, ya cuma 3 itu. Ilmul yaqin, ilmul yaqin, haqqul yaqin. Hadza fahmuna. Ini pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wa huwal haq, pemahaman yang benar. Kembali ke pembahasan awal, untuk mencapai wusul ilallah, tadi sudah saya terangkan wusul ilallah itu apa. Harus membuka hijab 4. Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Sekarang pembahasan pertama tentang hawa nafsu dulu. Apa bedanya hawa dengan nafsu? Terus saya ngaji dulu, saya tanya ke guru itu, dijawab. Kalau orang yang pernah belajar tauhid paham bahasa saya ini. Hawa itu a'rad, nafsu itu jirim. Itu dengan bahasa yang lebih mudah. Hawa itu inginnya kita, kita ingin makan. Inginnya itu hawa, nafsunya itu rohnya, kitanya ini. Kitanya itu. Memang nggak bisa dipisah itu. Selalu mulazamah antara hawa dengan nafas. Nah, kenapa dipilah-pilah itu di hijab? Ada hawa, ada nafsu. Insyaallah ya bayan. Nanti ada penjelasannya. Sekarang hawa dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seseorang dari kalian, hatta yakuna, sehingga menjadi hawahu, hawa nafsunya, taba'an, ikut, lima ji'tu bih, kepada apa-apa yang aku Nabi datang dengannya. Maknanya begini, tidak akan bisa orang merasakan darajatul iman, tidak akan bisa orang memahami iman secara sempurna sampai akunya itu hilang. Yang ada hanya perintah Nabi, hawanya itu hilang, ingin ini taruh dulu. Jadi tiap akan melakukan sesuatu, ini menurut Rasulullah SAW bagaimana ini? Di hal-hal kecil saja harian kita latih itu. Saya dulu diajari oleh guru saya, Syekhuna Ki Hasani, waktu di Giren dulu saya ingat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ayat itu. Kalau katakan kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah, pasti kalian akan mendapat mahabbatullah. Artinya apa? Ittiba, ikut. Enggak boleh ada keinginan kita itu, nggak boleh ada keputusan lagi. Sudah apa kata Nabi. Contoh kecil yang sering beliau perintahkan itu, kalau kita masuk kamar mandi, mau masuk kamar mandi, kan kita bisa tuh, mau kaki kiri bisa, kaki kanan bisa. Nah, tekan perasaan kita, nawaitul ittiba, saya niat ikut pada Nabi Muhammad SAW. Masuk pakai kaki kiri. Dalam segala hal, kita mau makan, langsung makan bisa, doa dulu bisa. Ingat, madza 'allamana an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab. Apa ajaran Nabi Muhammad kalau kita mau makan? Nawaitul ittiba. Rasulullah kan doa dulu, cari itu doanya Nabi sebelum makan apa. Makanya pakai tangan kanan apa tangan kiri. Kemudian hal-hal seperti ini membutuhkan ilmu hadis. Makanya jasa ahlul hadis di sini, mereka teliti itu. Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain para muhaddisin teliti menerangkan kaifiyatu aklin Nabi. Ini bab menerangkan makannya Nabi, ini bab menerangkan jalannya Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Sampai saya pernah ketemu sahabat saya di pesantrennya merhum Ki As'ad Sembagus. Beliau pas saya ke sana itu lagi ketenggengan gitu, termenung habis baca kitab. Dia bilang, saya kagum dengan Nabi Muhammad ini. Sampai sahabat yang tidak bisa tidur itu diajari ada doanya. Sampai urusan tidak bisa tidur, sahabat yashkuna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluh kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengajarkan mereka doa. Artinya apa? Sampai hal yang kecil-kecil diajarkan oleh Nabi. Ya, kita tinggal ittiba, tinggal ikut. Kita akan marah. Mada yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qadama ghaidan lillah wa huwa qadirun ala infadhihi ma Allah qalbahu amnan wa imanan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang bisa menahan marah padahal dia mampu membalas ketika dia marah itu, Allah Ta'ala memenuhi hatinya dengan perasaan tenang, aman, dan memenuhi dengan iman. Nah, di sini pentingnya banyak menghafal hadis. Syekhuna Ki Ahmad Giran itu menerangkan kepada saya. Jadi Saudara Imam Habib Abdullah itu kata Ki Ahmad itu, nadharnya itu begitu. Tiap ini ingat hadis ini. Kan terus kalau yang mulia itu. Sampai pernah ada yang bikin lelucon di Darul Hadis zaman saya mondok dulu. Ada tamu itu datang bikin lelucon. Sampai bahasa Jawanya kebentuk itu loh, suatu imam tahu hadisnya. Kebentuk itu nggak sengaja kepala kita terbentur tembok, itu ada hadisnya. Suatu imam Al-Habib Abdullah bin Habib. Iya, apa aja keluar hadis. Semakin banyak kita tahu itu, kalau nggak bisa hafal hadisnya nggak apa-apa, hafal pemahamannya aja. Nabi Muhammad gimana dalam masalah ini, Rasulullah menghadapi ini bagaimana. Tinggal kita niat ittiba. Niat ikut Nabi. Nggak boleh sudah kita ikut hati kita sendiri, nggak boleh. Ini pemahaman akan lumayan panjang dan lama tentang hawa ini. Mungkin bisa sampai hari ketiga, keempat. Tentang ini. Bab ini juga penting. Sangat-sangat penting. Karena tidak akan sampai orang kepada Allah Ta'ala sebelum dia bisa membereskan tentang hawa nafsu ini. Dan berat, ini bukan masalah kecil ini, mujahadatun nafas ini. Ini di kitab Al-Minanul Kubra, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 148. Saya lompat-lompat, jadi halamannya nggak bareng nih. Saya ambil yang penting-penting. Jadi, wa kafallahul mu'mininal qital. Allah Ta'ala mencukupi orang-orang mukmin peperangan itu menurut pemahaman Imam Sya'rani itu bisyarah dari Allah Ta'ala. Kalau kita terus nangis minta ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang akan menolong kita untuk membereskan urusan hawa nafsu ini. Itu istidlalnya beliau pakai ayat itu. Soalnya kalau tidak ada pertolongan Allah Ta'ala, wah, sulit. Memang kita ini 24 jam gak pisah dari hawa nafsu. Inti bangunnya tetap ada hawa nafsu, tidur tetap ada hawa nafsu, habisnya kalau mati nanti. Nah, makanya butuh ma'unatullah, butuh rahmatullah, butuh inayatullah. Tapi sudah ada bisyarah, ada kabar gembira dari Allah Ta'ala. Wa kafallahul mu'mininal qital. Itu dari situ Imam Sya'rani mengambil pemahaman. Kemudian hadis juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi waqafallahul mu'minina al-qital ayatnya. Kalau ini hadis raja'na minal jihadil asghar ila al-jihadil akbar. Hadis terkenal. Ini akhrajahu al-Khatib al-Baghdadi
fi Tarikh Baghdad. Hadis ini diriwayatkan Imam Khatib Al-Baghdadi dari Tarikh Baghdad. Raja'na kami kembali minal jihadil asghar, dari jihad yang kecil, ilal jihadil akbar, dari jihad yang paling besar, yakni mujahadatun nafs, menentang hawa nafsu, lianna jihadaha daimun mustamirun, karena menentang hawa nafsu itu terus, tidak pernah berhenti. Kalau perang ada berhentinya, ada masanya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dari hari ini sampai hari ini. Kalau mujahadatun nafs terus menerus. Wa alaihi yanzilu qawluhu ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni al-maut. Fa inna Allah ta'ala qad amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil ibadati hatta ya'tiyahu al-maut. Fafham. Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dengan ibadah sehingga datang kepadanya mati. Kenapa ini ayat ibadah bisa dilarikan ke hawa nafsu? Sebab ibadah itu mulazamah dengan hawa nafsu. Nggak ada yang enak ibadah itu. Ini di bawahnya nih. Wa innama kanatil ibadatu mujahadatan li'annaha kullaha mabniyatun ala mukhalafatin nafsi. Tadi ayat tentang ibadah kok bisa dilarikan ke masalah mujahadah nafsu. Kenapa? Karena semua ibadah dibangun dengan menentang hawa nafsu. Idza jami'ul ibadati ta'bahan nafsu min asliha. Karena semua ibadah itu nafsu kita tidak ada yang mau melakukannya. Laula lutfullahi tabaraka wa ta'ala biha, seandainya tidak ada lutuf dari Allah Ta'ala. Wa innama kana kullu man jahada nafsahu wa ghalabaha wa qatalaha bi sayfil mukhalafah yuhyiha Allahu azza wa jalla liyaktuba lahu thawaban daiman mustamirran kama marra. Nama dan sesungguhnya karena ada orang yang menentang hawa nafsu dan mengalahkan nafsunya dan membunuh nafsunya dengan pedang mukhalafah, dengan pedang menawan hawa nafsu, pasti Allah Ta'ala akan menghidupkan si nafsu tadi sehingga selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil ibadah itu tidak ada yang enak. Nah, karena tidak ada yang enak berarti bertentangan dengan hawa nafsu. Kita paksa, nah, pasti paksa dulu. Nah, paksa itu namanya mujahadah. Ini yang saya baca tadi dari pemahaman Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Insyaallah besok ada tambahan pemahaman Imam Sya'rani juga dan pemahaman gurunya Syaikh Imam dari Tuhfatul Asyraf. Ada guru yang mulia di Siwun itu Habibul Imam Al-Ghutub Muhammad bin Hadi As-Siddiq, muhaddits. Selain wali kutub dia juga muhaddits. Ada pemahaman bagus tentang hawa nafsu insyaallah. Nagra'uhu bukra. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaltufa lana wa lakum wa li jami'il ahbab wa dhurriyyah وجميع من نويت له إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.